Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Amar di pembelajaran SKI kelas 9 di bab 3. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang sejarah pesantren, dan pada pertemuan ke-8 ini kalian akan belajar tentang pesantren sebagai sarana dakwah. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa membaca Al-Fatihah agar ilmu kita bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan Islam yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Pondok pesantren termasuk ke dalam jalur pendidikan luar sekolah atau non-formal, yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik para santri dengan sarana masjid atau asrama yang digunakan sebagai tempat tinggal para santri. Pendidikan pesantren bertujuan menempa diri santri menjadi pribadi yang mandiri, mengembangkan semangat kebersamaan yang meliputi sikap tolong-menolong, kesetiakawanan, dan persaudaraan sesama santri. Dari sisi pembinaan karakter individual, pesantren mengajarkan sikap hemat, mandiri, dan menerapkan hidup sederhana yang jauh dari sifat konsumtif, yaitu sifat yang hanya bisa membeli tanpa bisa mencipta. Secara garis besar, pondok pesantren atau lembaga atau tempat pendidikan dan pengajaran agama Islam yang mempunyai tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Suatu lembaga dapat dikatakan sebagai sebuah pesantren, setidaknya memiliki beberapa komponen menjadi indikator, di antaranya kiai, pondok, masjid, santri, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning. Dengan metode sorogan atau bandongan dan al-ijnul ijazah serta model pembelajaran utawa iki-iku. Kelima komponen tersebut merupakan elemen dasar dari tradisi pesantren. Indikator pertama yaitu kiai adalah merupakan elemen yang paling penting dari suatu pesantren. Keberadaan seorang kiai dalam lingkungan suatu pesantren laksana jantung bagi kehidupan manusia. Kiai di dalam pondok pesantren mempunyai fungsi sebagai figur pemimpin yang memiliki kewibawaan, kepribadian, penguasaan ilmu agama. Kiai dapat juga dikatakan tokoh non-formal yang ucapan-ucapan seluruhan perilakunya akan dicontoh oleh komunitas di sekitarnya, serta menjadi teladan yang baik atau uswatun hasanah, tidak saja bagi para santrinya, tetapi juga bagi seluruh komunitas di sekitar pesantren. Putra dari seorang kiai biasanya dipanggil dengan sebutan Gus, dan kalau putri dengan panggilan Ning. Nah, indikator yang kedua adalah pondok, yaitu asrama bagi para santri, dan merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di negara-negara lain. Sistem pondok bukan saja merupakan elemen paling penting di tradisi pesantren, tetapi juga penopang utama bagi pesantren untuk dapat terus berkembang.
Indikator yang ketiga yaitu adalah masjid, yang merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren, yang merupakan juga sebagai pusat kegiatan ibadah serta belajar mengajar. Karena di masjidlah pada tahap awal bertumpu seluruh kegiatan di lingkungan pesantren, baik yang berkaitan dengan ibadah, sholat berjamaah, zikir, wirid, doa, iktikaf, dan juga pengajian kitab-kitab Islam klasik. Indikator yang keempat, santri. Menurut tradisi pesantren dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, santri mukim, ialah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren. Ada juga namanya santri kalong, ialah santri-santri yang berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren dan mereka tak menetap dalam pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Indikator yang kelima yaitu pengajian kitab-kitab klasik. Pada masa lalu, pengajian kitab-kitab Islam klasik merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan di dalam lingkungan pesantren. Kini, meskipun di pesantren telah memasukkan pengajaran pengetahuan umum, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik tetap diberikan sebagai upaya meneruskan tujuan utama, yaitu mendidik calon-calon ulama. Pada awalnya, pembelajaran di pondok pesantren adalah halaqah, yakni pembelajaran dengan duduk lesehan. Sang kiai akan duduk di tengah dikelilingi oleh murid-muridnya. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, maka mau tak mau pesantren pun banyak yang menerapkan metode pengajaran yang lebih modern sehingga masyarakat lebih tertarik untuk memondokkan anaknya. Meskipun masih banyak pula pondok-pondok salaf yang masih menerapkan sistem pendidikan dengan cara yang masih asli atau tradisional, yang terus dijaga oleh para kiai dan para penerusnya demi tetapnya mutu kualitas ilmu dan juga akhlak para santri. Demikian materi pada kali ini. Silahkan bertanya jika ada yang belum kalian pahami. Tetap sehat, tetap belajar di rumah. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang, yaitu pertemuan yang ke-9. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.